Jadi Pak Master memberikan pembuktian langsung. Memberikan pembuktian langsung. Diliatin tuh kan, keluar rambut Dari kakinya, terus dari perutnya itu keluar ada kain kafan. Halo guys, balik lagi bersama kita di OTT, Obrolan Tutup Toko. Tutup tokonya. buka ceritanya. Dan seperti biasanya, tidak bosan-bosan gue untuk mengingatkan bagi Anda yang sering nonton OTT untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis kalau kata Atta Halilintar. Supaya Ini kita... ada lagi nih. Iya ya. Dulu belum mulai. Supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten yang serupa seperti ini. Dan supaya kalau makin banyak subscribernya yang begini makin banyak nih. Iya. Terima kasih buat Masin, sponsor kita hari ini. Jadi sama ya, untuk episode kali ini juga ada giveaway juga. Pak produser gimana Pak? Siap. Jadi untuk episode kali ini juga sama, akan ada giveaway merchandise dari Masin. Jadi Masin itu adalah perusahaan emas yang ahli bikin merchandise emas. Bukan cuma emas, perak juga dong. Oh, perak juga ada. Iya. Nah, ini dia Masin. Gitu, sponsor kita hari ini. Oke, Ntar dulu, apa namanya? Giveaway-nya gimana sih? giveaway-nya komentar terbaik Betul. dan yang ngirim cerita. Ya. Lu Lu ada cerita apa sekarang? jadi gini, ini cerita seorang anak perempuan bernama Sari. Oke. Sari ini anak tunggal. Dia itu tinggal sama nyokapnya dan sama satu orang ART. Nah, Sari ini tinggal di rumah yang cukup besar. Itu rumah warisan dari almarhum bapaknya. Keluarganya lah. Dari keluarganya. Begitu almarhum bapaknya meninggal, nyokapnya tuh belum bisa memprovide kehidupan yang layak-layak banget lah. Oh, Meskipun bisa ngoliahin secara ya. ekonomi, bisa ngoliahin dan lain-lainnya. Tapi pas-pasan. Tapi pas-pasan. Dia nggak ada tuh yang namanya kayak anak-anak yang bisa nongkrong, Punya barang branded. bersosialisasi dengan baik gitu, punya barang-barang branded, enggak. Beruntungnya Sari setelah lulus kuliah, fresh graduate nih ya, dia keterima di salah satu perusahaan asing. Oke, gajinya besar dong. Gajinya besar, FMCG. Ya, dan kita tahu lah perusahaan itu karena pernah satu grup sama kita. Nah, beruntungnya karena dia keterima sebagai fresh graduate di perusahaan asing, gajinya cukup besar. Di 2 tahun pertama itu kehidupan keluarganya mulai terasa bertumbuh signifikan lah secara ekonomi. Oke. Yang tadinya nggak pernah jalan-jalan, akhirnya Sari sering ngajak jalan-jalan nyokapnya, mungkin bisa seminggu. Tapi by the way, dia tuh nggak punya adik kakak gitu? Nggak, dia anak tunggal. Anak tunggal. Dia anak tunggal. Nanti diceritain di belakang kenapa dia anak tunggalnya juga ada alasannya. Berjalan normal lah, dan kelihatannya nih kayak perfect lah hidupnya setelah dia dapat pekerjaan gitu ya. Rumah-rumah yang perlu bagian rumahnya yang perlu direnovasi diperbaiki sama dia, terus lemari rusak, kayak gitulah perbaikan secara ekonomi. Nah, sampai tiba dia akhirnya di rumahnya sendiri itu mengalami fenomena yang aneh. Anehnya? Mungkin kalau kita kedengarnya kita langsung, wah nih fenomena supranatural gitu ya. Belum tentu, coba lu ceritain. Jadi setiap jam 12 malam ada suara ketokan di pintu depan. Bisa jadi orang iseng. Tapi pas dibuka nggak ada orang. By the way, ini rumahnya Sari ini gede ya. Jadi kalau misalnya orang iseng dari jarak ke pintu depannya tuh lumayan effort nih. Berarti nggak mungkin untuk lari ya? Nggak mungkin untuk lari tuh nggak mungkin. Terus kalau malam-malam tuh ada suara dari atap itu suara buk gitu, kayak ada sesuatu yang jatuh gitu. Kodenya sih ada yang ngirim santet. Katanya bisa jadi kalau kita bawa ke logika ada musangnya. Ya. Kadang-kadang musang suka ngumpet di atap kan, Lanjut, atau mungkin oke. binatang dan lain-lain lah. Terus ada kemunculan hewan-hewan yang secara kebetulan, kan dia udah tinggal di rumah itu juga cukup lama ya. Tiba-tiba di dalam rumah ada kucing hitam. Kucing tetangga.
Bisa jadi. Terus tiba-tiba di tamannya ada ular. Dekat kebun nggak? Ya mungkin. Bisa. Cuman Semua kejadian itu masih logika ya. semua itu masih logika. Cuman kejadian itu runutannya itu terjadi di 1 bulan penuh. Setiap hari. Oh bergantian. Iya setiap hari pasti ada kejadian. Ada aja kejadian-kejadian yang ini nggak semua detail diceritain ya. Cuman ada ya salah satu fenomena yang kerap terjadi itu. Sama satu lagi, Sari itu sering ngerasa karena kan di rumah yang sebesar itu dia tinggal cuma bertiga nih. Iya, Biasanya dia sama pembantunya. Biasanya aman-aman aja. Cuman dia di bulan itu dia ngerasa seperti kalau lagi sendiri di kamarnya atau lagi sendiri di dapur itu kayak ada yang merhatiin gitu. Cuman kembali itu bisa jadi sugestinya Sari. Setelah kejadian 1 bulan itu nyokapnya sakit. Oke, sakit apa? Gejalanya mirip orang asam urat. Jadi kakinya ada benjolan, terus susah berjalan gitu. Faktor usia. Badannya, iya faktor usia juga. By the way nih nyokapnya Sari usianya kepala 5. Usia realnya. Cuman secara look dan secara fisik ini kayak orang umur 70 gitu. Mungkin faktor kurang gizi kali ya. Kurang. Kalau lihat dari rumahnya gede kayaknya nggak mungkin ya. Ya mungkin kurang olahraga dan lain-lain gitu lah. Biologis lah ya. Yang tadinya Sari tuh bawa ke klinik, bahkan dibawa ke rumah sakit. Cek medis lah. Cek medis. Cuma anehnya, setiap dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke klinik itu diagnosanya normal. Tekanan darahnya normal, semuanya normal. Ada asam uratnya nggak? Nggak ada, asam uratnya bahkan nggak ada. Dan yang anehnya, pada saat dibawa ke klinik atau dibawa ke rumah sakit, itu benjolan-benjolan kan biasa kalau asam urat suka ada benjolan kan? Iya, itu gerenjel lah. Itu nggak ada. Pas dicek Itu nggak ada. sembunyi dia. Jadi kayak sakitnya itu selalu dirasain sama nyokapnya Sari pada saat di rumah. Nyeri sampai nggak bisa jalan itu sampai susah. Udah tetangga nengok dong yang namanya sakit lama nih sampai berobat berkali-kali. Berapa lama sih? Iya 2-3 minggu lah. Oh masih tergolong baru sih. 2-3 minggu lah. Cuman karena hampir jadi berkali-kali dia check up dan di beberapa rumah sakit sampai akhirnya tetangga nengok kan. Ya namanya tetangga iseng. Mbak Sari itu mah kayaknya bukan ini deh, bukan medis deh. Itu mah gangguan ini kali, gangguan supranatural. Coba dibawa ke alternatif. Mungkin dia punya kemampuan kali. Nggak tahu ya. Kemampuan melihat ya. Atau kemampuan mulutnya iseng mungkin. Bisa. Kan biasa kadang-kadang ya namanya tetangga basa-basi tanpa dasar dia main nyeletuk aja gitu. Sari juga sebenarnya orangnya tipikal orang yang nggak percaya kayak gitu-gituan. Cuman, logika. Cuman karena ya apa salahnya dicoba sama dia dan dia juga kan sebatang kara ya. Maksudnya dia cuman yang dia punya tuh keluarga cuman nyokapnya doang nih, bapaknya udah nggak ada. Jadi melakukan effort terbaik untuk menjaga kesehatan nyokapnya. Akhirnya dicobalah berangkat ke salah satu daerah di salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Berobatnya di sana. Ini referensi dari tetangganya ya. Pada saat datang ke klinik itu, ini klinik loh. Klinik pengobatan tradisional. Klinik pengobatan alternatif. Jadi tadinya kan yang ada di kepalanya Sari itu kayak rumah dukun nih, gimana sih? Masuk-masuk ke kampung gelap, gimana paradigmanya paranormal lah. Tapi ternyata nyampe di sana, ini kayak klinik, bahkan klinik yang terkesan kayak klinik 24 jam. Terkesan medis banget, bersih, ada resepsionisnya gitu. Dan yang ngobatin? Yang ngobatin ownernya langsung. Artinya orang yang punya latar belakang supranatural ya? Supranatural, bukan medis. Dokter ya? Bukan dokter. Nah kebetulan yang nanganin saat itu, dia nyampe kurang lebih sekitar jam 7 jam 8 malam. Yang nanganin langsung ownernya. Jadi di situ kan pemilik klinik, namanya Pak Mansur. Nyokapnya dia dibawa ke sebuah ruangan, Sari disuruh nunggu di ruang tunggu. Kurang lebih proses terapinya itu sejaman lebih, 90 menit. Pas begitu keluar, Sari ngajak ngobrol. Karena kelihatan ibunya kok kayaknya udah agak mendingan nih, udah agak sehatan gitu. Berarti ada kemungkinan itu faktor non medis ya? Bisa jadi. Namanya ditanya kan sama Sari, gimana Bu? Oh udah mendingan nih ibu sehat. Diapain? Tadi di dalam cuma diurut aja sama dikasih air. Ibunya cerita. Standar. Dia sambil nunggu di ruang tunggu. Akhirnya dia
Sari ini dipanggil sama Pak Mansur. Masuk ke ruangannya Pak Mansur. Di situ Pak Mansur cerita, Mbak Sari, ini ibu sakitnya non medis, dijelaskan. Dan ini kiriman, sepertinya ada orang yang nggak suka sama ibu. Terus Pak Mansur ngasih bukti. Tapi bukti yang pertama kali ditunjukin itu, nah ini saya tunjukin. Dan ini salah satu barang yang tadi saya keluarin dari tubuh ibu. Tapi ini bukan yang terkait sama penyakit ibu ya. Apa itu? Susuk. Susuk punya si ibunya. Susuk punya ibunya. Apa mungkin gak sih kalau susuk itu bisa membawa penyakit sama si pemakainya? Ah, gue kurang tahu. Soalnya gue nggak pernah punya pengalaman pakai susuk. Jadi jelaskan itu. Terus Pak Mansur sambil ngejelasin. Tapi ibu harus rutin ya dibawa ke kita untuk cek berkala. Karena berobat jalan. Karena saat ini dari kami tuh belum berhasil mengeluarkan semua barang-barang yang ada di tubuh ibu, takut ibunya nggak kuat. Oh berarti selain susuk Ada barang-barang kiriman. barang kirim. Tapi susuk bukan kiriman Susuk ya? bukan kiriman. Kalau susuk itu bawaan ibunya. Jadi kata Pak Mansur tuh susuknya kita keluarin dulu, terus baru barang-barang nanti yang di dalam tubuhnya ibunya Sari itu dikeluarin. Minggu depan datang lagi ya. Kapan bisanya minggu depan? Ya udah minggu depan datang lagi. Pulanglah mereka. Karena sampai larut malam di rumahnya langsung tidur. Sari belum sempat nanya apa-apa sampai keesokan harinya. Pada saat keesokan harinya pagi-pagi, yang jadi pertanyaan kan, kok di dalam tubuh nyokap gua ada susuk? Ini hal yang gua nggak tahu nih. Berarti emang ibunya secara sadar masak kan? Iya dong, secara sadar pasti masang karena kan susuk itu kan atas permintaan si yang dipasangin ya. Betul. Sambil Sari juga berusaha mengulik kalau emang sesuai seperti perkataan Pak Mansur, nih siapa yang ngirim? Siapa yang berusaha ngejahatin ibunya. Ibunya gitu. Ada apa? Berarti satu sisi Sari mulai percaya dunia klinik. Mulai percaya sedikit-sedikit. Mulai terpengaruh Pak Mansur. Mulai terpengaruh. Terus akhirnya begitu obrolan yang tadinya nanyain gimana kondisi ibu, udah enak belum makannya, jalan udah ini pada saat Bu, kemarin Pak Mansur ngasih lihat susuk. Oh jadi Sari langsung langsung nanya gitu, langsung nanya. Ibu emang pakai susuk? Maksudnya buat konfirmasi juga bener nggak nih yang diomongin sama Pak Mansur gitu. Jangan-jangan bikinan doang, fitnah. Begitu ngebahas soal susuk, ekspresi ibunya Sari berubah. Berubah takut, berubah marah. Oh. Marah. Dia mau menutupi masa lalu. Dia seperti mau menutupi masa lalunya dan bahkan Sari sampai nggak berani nanya nih. Yang kalau emang ada yang ngejahatin ibu tuh siapa gitu, nggak berani nanya karena kan ibunya udah marah duluan. Nggak semua urusan ibu kamu perlu tahu. Omongan ibunya begitu. Oh. Udah tuh kan akhirnya Sari ini orangnya cuman bisa mendem aja gitu. Akhirnya dia cuma nangis aja. Masih tanda tanya besar berarti. Tanda tanya besar. Tapi setelah dibawa ke tempat Pak Mansur itu kan kelihatan ibunya udah membaik. Ya udahlah ya, Sari udah melakukan aktivitas seperti biasanya, kerja seperti biasanya gitu. Sampailah ke weekend yang harusnya jadwal Sari dan ibunya check up ke tempatnya Pak Mansur. Cuma pada saat itu ibunya menolak. Karena ngerasa udah enak badan. Karena ngerasa badannya udah sehat. Dan Sari juga bukan tipikal orang yang bisa maksa ibunya. Ibunya nih agak galak ya. Jadi dia tuh kalau udah ada pertikaian kecil gitu, Sari yang menghindar, Sari yang mengalah. Nggak usah lah, nggak perlu lah, ngapain berobat lagi, kan ibu udah sehat. Bahkan Sari juga nggak bisa ngasih argumen ini, tapi di dalam tubuh ibu ada barang-barang kiriman. Nggak bisa. Sari udah ngalah. Oh ya udahlah ya, kalau emang ternyata ibu udah merasa sehatan, oh ya udah, dan kelihatan secara fisiknya juga udah membaik gitu, sudahlah. Tiba-tiba udah masuk weekdays lagi, hari-hari normal Sari kerja, Sari terima telepon dari ART-nya. Posisi Sari di kantor. Oke. Dikabarin kalau ibunya muntah-muntah dan pingsan. Langsung pulang dong. Langsung pulang. Izin lah dia pulang. Dia lihat, wah iya kok bisa kayak gini ya? Apa jangan-jangan sebenarnya benar nih penyakitnya belum benar-benar sembuh. Sesuai kata Pak Mansur. Sesuai seperti perkataan Pak Mansur. Akhirnya Sari ngambil cuti khusus untuk, ya ini dipecahin dulu nih
permasalahannya. Bener nggak kalau nyokapnya ini belum benar-benar sembuh dan harus masih tetap check up insentif? Intensif. Intensif apa insentif? Insentif. Insentif. Intensif. Pak Mansur. Ya udah, dibawalah Ke Banten lagi. ke Banten lagi. Di sana Pak Mansur juga sempat negor. Kok baru dibawa? Kemarin kemana aja? Kenapa harus nunggu kondisinya begini? Agak komplain tuh dia tuh, Iya. agak marah. Kemarin janjinya weekend mau kesini lagi, mau lanjut. Iya, ibu ngamuk tadinya waktu diajak, nggak mau datang karena ngerasa udah sehatan apa segala macam. Ya, Pak Mansur bisa mengerti lah akhirnya. Yaudah Mbak Sari ikut deh ke dalam. Kita lihat proses pengobatannya. Ini kita keluarin barang-barang yang dimasukin ke dalam tubuh ibu. Jadi Pak Mansur memberikan pembuktian langsung Memberikan pembuktian langsung. Diliatin tuh kan, keluar rambut dari dari kakinya, terus dari perutnya itu keluar ada kain kafan. Barang-barang yang umumnya kita dengar keluar. itu tricky nggak sih? Pak Gue nggak Mansur ngerti itu? deh, gue nggak ngerti deh. Meskipun ada beberapa influencer bahkan yang ngasih tahu, itu trik itu, ada triknya, cara masukinnya gimana, apa segala macam Betul. gitu. Cuman kan ini perspektif dari ceritanya Sari ya. Yang secara mentah-mentah dipercaya. Karena hal itu adalah hal yang di luar penalarannya Sari. Jadi pada saat dia ngelihat seperti itu, gimana caranya benda-benda ini masuk ke dalam tubuh ibunya? Akhirnya mau nggak mau, sugesti yang ditanamkan sama Pak Mansur masuklah ke Sari. Udah, jadi dikasih tahu sama Pak Mansur kalau ini yang ngirimnya marah karena ada proses mau dikeluarin nih, mau disembuhin ibu. Perlawanan. Ada perlawanan sehingga dia ngirimin kekuatan lebih besar lagi. Kalau kayak gini, jadi kan akhirnya jadi nyalahin nih, kenapa weekend kemarin lu nggak dateng gitu. Kalau kayak gini, ini harus lebih besar lagi nih biayanya. Biaya pengobatan. Biaya pengobatannya. Nah, by the way, ada yang lupa nih ke skip. Jadi pada saat pengobatan pertama itu, Pak Mansur kan sempat nanya, ini ada yang ngejahatin ibu nggak? Nah, saya tuh sempat cerita, nggak ada, ibu nggak punya musuh dan lain-lain gitu. Ada hal yang terselip. Begitu Sari menceritakan kondisi ekonominya sekarang yang mulai membaik, ini kayak trigger buat Pak Mansur mau manfaatin Sari. Oke. Makanya pada saat pengobatan kedua, dia ngomong, ini pengobatannya nggak, biasanya kan bayar si kelasnya tuh. Iya. Ini nggak bisa nih si kelasnya. Karena kondisinya udah lebih parah. Alasannya. Karena kondisinya sudah lebih parah. Ada maharnya. Modusnya. Ada maharnya. Sekali berobat itu dia minta 5 juta. Wow. Pada saat itu ya. Ini cerita by the way di atas 10 tahun yang lalu. Latar belakang cerita nyokapnya Sari sakit ini. Ya karena dia ngerasa sayang banget sama nyokapnya, dia nggak punya siapa-siapa lagi, dia menyanggupi. Apalagi dia udah ngeliat Pak Mansur berhasil ngeluarin. Iya, dia ngeluarin benda-benda itu, Iya. dia takjub juga, ya mau-mau aja gitu nurut. Yaudah ya, dibawa pulang aja. Sudah, dibawa pulang. Agak mendingan, sudah siuman, keesokan harinya ya. Cuman nyokapnya ini sering lamun sama sering ngomong sendiri. Itu mungkin masih ada faktor ini ya, pengobatannya jadi ngebawa. Bisa jadi. Dan Pak Mansur juga cerita. Jadi nanti setelah dibawa pulang, mungkin efeknya ibu akan seperti ini. Jadi Pak Mansur ngasih gambaran, jangan kaget. Gitu. Normal berarti. Normal aja. Makanya pada saat keesokan harinya dan hari-hari seterusnya, Sari ngelihat nyokapnya yang cuma bisa gini di kasur gitu, ngelihat ke atas, terus ngomong-ngomong sendiri, nggak ada orang di rumah. Oh mungkin ini efeknya kali. Toh kan dia ngerasa ini juga pengobatan terus berlanjut. Ya. Dah. Beberapa hari kemudian, Sari pulang dari kantornya dia. Begitu masuk, dia nggak dengar suara dari kamar mandi dalam kamar ibunya. Itu kedengaran suara ibunya lagi muntah-muntah. Oh, muntah lagi ya? Muntah lagi, disamperin lah sama Sari. Dia mau coba bantuin lah, takutnya kan kerepotan atau perlu dibopong dan lain-lain. Yang bikin histeris adalah pada saat Sari masuk ke kamar mandi, nyokapnya ini muntah darah. Kayak yang pertama. Enggak, kalau yang pertama nggak muntah darah, muntah biasa. Cuma pingsan. Oke. Kalau ini muntah darah. Makin panik dong. Muntah Sari. darah, panik Sari. Nah, yang lebih bikin, aduh ini gue sampai merinding nih ceritanya. Yang lebih bikin mind blowing lagi, kalau pakai istilah anak-anak zaman sekarang ya,
Sari tuh kaget pada saat di kamar mandi. Ini agak sensitif ya, makanya gua samarkan nih. Ada kitab suci yang ditaruh buat alas alas toiletnya nyokapnya Sari. Buat kaki. Ya. Hmm. Karena gini, Sari pada saat megang kitab suci ini kok basah gitu. Ya berarti habis didudukin dong. Logikanya seperti itu. Dan kenapa? Ini kan kitab suci, nggak boleh harusnya ada di kamar mandi, tempat yang kotor gitu. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan tanda tanya besar buat Sari. Intinya dengan sengaja itu kitab dibawa ya ke kamar Sepertinya mandi. begitu. Cuman dia juga nggak berani nanya maksud ibunya tuh apa, karena kan kondisinya lagi muntah darah nih. Iya. Dengan panik sambil nangis-nangis, Sari nelpon Pak Mansur. Minta tolong Pak Mansur untuk datang kali ini ke rumahnya. Diceritain kronologisnya, bahkan termasuk yang tadi kitab suci yang ada di kamar mandinya itu. Nah, Pak Mansur, wah nggak bisa dadakan gini Mbak Sari. Jadi banyak pasien mungkin. Iya, kita juga hari ini ada banyak pasien. Gini deh, saya minta 10 juta maharnya untuk hari ini datang ke sana. Karena hari ini saya udah ada appointment. Ini mulai komersil nih ya. Mulai memanfaatkan situasi sepertinya. Lagi banyak janji, saya harus cancel. Dan untuk urusan ini saya butuh bantuan orang juga untuk ngebantuin saya. Berat banget kesana nih. Iya, terusannya berat banget. Udah, nyokapnya kan karena udah muntah darah gitu dia pingsan kan. Ya tidurlah gitu, lemas apa segala macem. Kitab sucinya udah kembali ditaruh sama Sari, dibersihin, ditaruh ke tempat yang benar-benar layak dan bersih gitu. Dijauhkan lah dari jangkauan ibunya. Sorry, dalam kondisi itu Sari nggak kepikiran untuk medis deh coba. Dia tuh mikirnya gini, ini kan udah di tengah-tengah proses terapi. Tengah-tengah proses terapi alternatif. Kan kalau ngomongin dia mau ke medis udah duluan. Iya. Itu mungkin udah lebih dari 10 rumah sakit dan klinik yang awalnya tuh Sari datengin untuk ngobatin si asam urat Dan nyokapnya. tidak terdeteksi. Dan tidak terdeteksi, itu dia yang jadi masalah. Setiap datang nyampe ke rumah sakit atau ke klinik, bahkan gejala yang ada di tubuh ibunya tuh nggak ada. Kayak seolah-olah nggak sakit gitu. Ngomong apa? Bingung dong. Nah, akhirnya Pak Mansur dan tim datang. Tadinya kan Sari tuh ngeliat Pak Mansur ini sosoknya ya, pada saat pertama itu kayak ustadz. Penampilannya, pakai gamis, pakai peci, jenggotnya panjang, kesannya agamis banget lah. Tapi pada saat malam itu, saya bisa kok ngasih gratis pengobatan hari ini, dan selanjutnya sampai ibu sembuh. Ini perlu kurang lebih 2 sampai 3 kali terapi lagi. Tapi saya jamin sembuh. Udah kasihan deh sama si Sari kehabisan duit kali ya. Ntar dulu, kamu nggak perlu bayar. Yang penting kamu mau tidur sama saya saat ini. Wah,